Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo bergulir kencang di ruang publik sejak petisi 100 menyampaikannya ke Menko Polhukam Mahfud MD. Apakah wacana ini serius ataukah hanya manuver politik jelang pemilu? Advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Perekat Nusantara menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Keduanya menggugat Jokowi yang dianggap melawan hukum atas dugaan politik dinasti dan nepotisme. Koordinator TPDI, Petrus Celestinus mengungkapkan gugatan ini terkait dugaan politik dinasti dan nepotisme. Petrus menyebut ada 11 nama lainnya yang dilaporkan, di antaranya istri Joko Widodo, Iriana, Gibran Rakabuming Raka, Kaisang, Anwar Usman, Bobi Nasution, Saldi Isra, Arief Hidayat, hingga Komisi Pemilihan Umum. Dinasti politik dan nepotisme saat ini sedang menguat. Menguatnya itu di mana? Menguatnya itu dinasti politik dan nepotisme ini yang semula hanya ada di lingkaran kekuasaan eksekutif, ini sudah lintas lembaga tinggi. Dari lembaga kepresidenan masuk ke lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pada hari Selasa lalu, sejumlah tokoh masyarakat mengatasnamakan kelompok petisi 100 bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kementerian Polhukam Jakarta Pusat. Pertemuan itu merupakan inisiatif Menko Polhukam terkait kebijakan Menko Polhukam membentuk Satgas Pemilu untuk mencegah kecurangan pemilu. Salah satu anggota petisi 100, Faisal Assegaf mengatakan telah menyampaikan kepada Mahfud MD bahwa berdasarkan pendapat publik, Presiden Joko Widodo terindikasi melakukan kecurangan pemilu dengan memanfaatkan kekuasaannya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 7A, Presiden dapat diberhentikan karena pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Ketentuan lainnya terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden. Dari ketentuan itu, yang mana menurut petisi 100 yang dilanggar Presiden Joko Widodo? Diskusi kita di internal itu kan pemakzulan itu satu pendapat saja di antara berbagai masalah yang kita bahas. Karena kita di sana berbicara kecurangan bernegara, kecurangan demokrasi, kecurangan politik yang berimplikasi kepada kecurangan pemilihan presiden. Dan lebih fokus kepada rubuhnya Mahkamah Konstitusi yang kita yakini kalau lembaga seperti MK saja sudah hancur, bagaimana pemilu ini bisa diawasi, bisa berjalan secara independen, mandiri. Kemudian di tengah situasi diskusi yang memanas, dinamis itu muncul suara dari petisi 100 memberikan solusi yang mungkin menurut mereka sejalan dengan pendapat rakyat. Daripada Jokowi membuat keonaran, melibatkan keluarganya terlalu jauh, ya sudah, gunakan saja hak konstitusi untuk memakzulkan Jokowi. Namun pihak istana dan politisi Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili sangsi upaya tersebut akan berhasil karena menurut keduanya tidak ada yang dilanggar Presiden Joko Widodo. Bahwa Mahkamah Konstitusi itu tidak identik dengan seorang Anwar Usman karena pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi itu dilakukan bukan oleh seorang individu tetapi dilakukan oleh 9 hakim konstitusi dan dalam konteks ini sebenarnya kalau satu orang menyatakan ya kemudian 8 mengatakan tidak ya tidak jadi barang itu, sehingga ini masyarakat harus memahami dulu bahwa sekali lagi yang namanya Mahkamah Konstitusi itu tidak identik dengan pribadi begitu, Mas. Konstitusi sendiri telah berproses, ada putuskan MK, kemudian ada juga yang menyampaikan upaya uji kembali terhadap keputusan tersebut untuk dianulir, dan telah keluar keputusan baru dari Mahkamah Konstitusi tanpa Hakim Anwar Usman ternyata tetap melegitimasi terhadap keputusan sebelumnya. Jadi menurut saya tidak ada alasan yang mengharuskan kita untuk melakukan itu gitu loh. Wacana pemakzulan presiden yang muncul menjelang pemilu tak pelak menjadi bola panas tersendiri. Sebagai aspirasi, tentu kanalisasi diperlukan agar tidak menjadi bola liar. Pada saat yang sama, wacana ini merupakan peringatan khususnya bagi Presiden Joko Widodo karena jika melakukan tindakan melampaui batas, maka bola politik ini bukan tidak mungkin akan bergulir kencang.
sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau 2/3 hadir sidang pleno bisa jalan. Kalau 2/3 dari yang hadir setuju pemakzulan, bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu ndak bakalan selesai setahun kalau situasinya kayak gini. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.